Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala ramadana syahra siyam wa syahrul qiyam wa anzala fihil Qur'an. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita nikmat iman dan nikmat Islam. Juga nikmat untuk menyempurnakan puasa Ramadan kita pada hari ini. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, kepada sahabat-sahabatnya dan seluruh umatnya yang mengikuti sunnahnya hingga yaumil akhir nanti. Sahabat inharian rahimakumullah, izinkanlah pada kesempatan kali ini saya mulai dengan mengajukan sebuah pertanyaan, yaitu seandainya kita tahu bahwa Ramadan ini adalah Ramadan terakhir kita, apa yang akan kita lakukan pada malam ini? Mungkin jawaban kita akan berbeda-beda, tapi satu hal yang pasti, sebagai hamba yang beriman, tentu kita tidak akan duduk santai saja. Tentu kita tidak hanya akan rebahan sembari menunggu azan maghrib sambil bermain ponsel, sambil scroll gadget kita. Tentu kita juga tidak akan membiarkan 1 menit pun terbuang sia-sia jika kita menyadari bahwa Ramadan ini adalah Ramadan terakhir kita. Perlu diingat bahwa di Indonesia saja setiap tahun rata-rata terdapat ratusan ribu muslim yang berpuasa di bulan Ramadan untuk terakhir kalinya. Mereka meninggal dunia sebelum Ramadan berikutnya tiba. Mungkin sudah ada yang menerka-nerka, seperti salah seorang public figure yang belum lama ini kemarin ini wafat. Mungkin sudah bisa mengira-ngira kapan saya wafat, apakah Ramadan sekarang Ramadan terakhir. Tapi pada hakikatnya kita ataupun mereka, kita semua tidak akan tahu bahwa Ramadan yang sekarang kita jalani adalah Ramadan terakhir kita. Banyak di antara mereka yang masih santai rebahan. Banyak di antara mereka yang masih lalai, dan juga banyak di antara mereka yang masih menunda-nunda ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sisi lain, Rasulullah SAW pernah bersabda, "Kam min sha'imin laisa lahu min siyamihi ilal ju'i wal atash." Betapa banyak orang yang berpuasa di bulan Ramadan, berapa banyak orang berpuasa, namun ia tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya kecuali lapar dan dahaga saja. Nah, saat ini kita sudah sampai di penghujung bulan Ramadan. Penghujung bulan yang paling mulia dalam setahun. Malam-malam yang paling agung sepanjang sejarah manusia. Dan pertanyaannya adalah sekali lagi, sudahkah kita mengisi Ramadan kita secara optimal? Sudahkah amal Ramadan kita ini benar-benar akan membawa kita pada ketakwaan? Sehingga di akhir Ramadan nanti kita benar-benar suci dari dosa dan kembali fitrah. Sahabat indah harian rahimakumullah, pada kesempatan ini saya ingin mengajak kita semua untuk merenungi 3 hal penting yang semoga bisa menjadi cambuk semangat kita di penghujung bulan Ramadan yang mulia ini. Yang pertama adalah bahwa kematian tidak pernah menunggu Ramadan selesai. Kita sering beranggapan bahwa kita masih punya banyak waktu, masih ada Ramadan tahun depan, masih ada kesempatan untuk bertaubat, masih ada kesempatan untuk salat malam, masih ada kesempatan untuk membaca Al-Quran hingga khatam. Hanya saja Allah SWT berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walikulli ummatin ajal. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun." Kata Allah, tiap-tiap Jumat, tiap-tiap umat mempunyai batas waktu. Jika datang waktunya, jika tak datang ajal mereka, mereka tidak dapat mengundurkannya. Barang sesaat juga tidak dapat pula memajukannya. Malaikat pencabut nyawa tidak akan bertanya, apakah Ramadanmu sudah selesai? Apakah Ramadan kita sudah selesai? Ia juga tidak akan menunggu kampung selesai tarawih. Ia juga tidak akan menunggu kita khatam Al-Quran. Ia datang tepat di saat yang Allah sudah tentukan. Lihat saja kisah para sahabat. Ada di antara mereka yang gugur
di medan jihad tepat saat bulan Ramadan. Ada yang wafat dalam keadaan sujud. Mereka tidak sempat merencanakan apapun, tetapi mereka selalu siap karena mereka tidak pernah menyia-nyiakan satu pun malam yang mereka miliki. Hal kedua yang perlu kita cermati adalah bahwa Allah SWT telah mengabadikan keagungan satu malam dalam sebuah surah tersendiri, yaitu malam Lailatul Qadar atau Lailatul Qadar. Allah berfirman, Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Malam Lailatul Qadar lebih baik dari 1000 bulan. 1000 bulan itu setara dengan 83 tahun 4 bulan. Bayangkan, dalam satu malam ibadah kita bernilai serupa dengan ibadah selama 83 tahun 4 bulan. Coba kita bayangkan, apakah ada investasi yang lebih menguntungkan dari malam itu? Sementara para ulama sepakat bahwa malam Lailatul Qadar atau Lailatul Qadar tersembunyi di 10 malam ganjil, tanggal 21, 23, 25, 27, 29 Ramadan. Dan masalahnya kita tidak pernah tahu malam yang mana yang ada Lailatul Qadar. Hal tersebut sebetulnya adalah hikmah dari Allah Subhanahu wa taala agar kita bersungguh-sungguh menyempurnakan ibadah Ramadan kita di setiap malam Ramadan. Di setiap malam, terutama di 10 akhir Ramadan kita. Tidak hanya fokus pada satu malam saja. Sahabat indah dan rahimakumullah, ibunda kita Siti Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, jika aku mendapati Lailatul Qadar, apa doa yang sebaiknya aku panjatkan?" Lalu Rasulullah mengajarkan, "Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni." Ya Allah, sesungguhnya Engkau Maha Pemaaf dan penyintai maaf, maka maafkanlah aku. Malam ini, malam Lailatul Qadar, bisa jadi adalah malam ini. Malam yang lebih baik dalam 3 tahun itu bisa jadi adalah malam ini. Lalu kalau andai saja malam itu adalah malam ini, masihkah kita mau melewatinya dengan tidur? Masihkah kita mau melewatinya dengan berleha-leha saja? Sahabat indah dan rahimakumullah, hal ketiga yang perlu kita cermati atau perlu saya sampaikan saat ini adalah bahwa mari kita lihat bagaimana Rasulullah SAW, manusia yang paling sempurna, manusia yang dosanya sudah diampuni, manusia yang dia sudah dijamin surga Allah Subhanahu wa taala. Justru beliau di malam-malam terakhir bulan Ramadan sangat bersungguh-sungguh beribadah. Ibunda Aisyah radhiyallahu anha meriwayatkan bahwa apabila memasuki 10 hari terakhir Ramadan, Nabi SAW mengencangkan ikat pinggangnya, menghidupkan malamnya, dan membangunkan keluarganya. 3 hal yang Rasulullah lakukan pada saat 10 hari terakhir di bulan Ramadan, yakni adalah mengencangkan ikat pinggang. Artinya beliau bersungguh-sungguh menjauhi istrinya, mengurangi tidur. Sementara menghidupkan malam berarti Rasulullah SAW mengisi malam-malam Ramadan dengan memperbanyak ibadah. Beliau menambah sholatnya, berzikir dengan begitu banyak, membaca Al-Quran sepanjang malam di 10 terakhir bulan Ramadan. Dan membangunkan keluarganya, berarti beliau tidak mau beribadah sendirian. Rasulullah SAW ingin orang-orang tercintanya pun merasakan kemuliaan malam-malam ini. Inilah sunnah yang hidup, inilah teladan yang nyata bagi kita semua. Sahabat indah harian rahimakumullah, saya dan kita semua tidak pernah tahu apakah kita akan bertemu dengan Ramadan tahun depan. Tidak pernah ada yang tahu. Yang kita tahu hanyalah bahwa hanya malam ini saja kita masih bisa diberi kesempatan. Artinya masih ada waktu malam ini untuk menambah sujud kita. Masih ada waktu bagi kita untuk malam ini memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan air mata. Masih ada waktu bagi kita untuk membaca Al-Quran meski 1 halaman. Masih ada waktu kita untuk membangunkan keluarga kita untuk beribadah malam ini bersama-sama. Bayangkan, jika ternyata ini adalah benar-benar Ramadan terakhir kita, dan kita menghabiskan malam terakhir ini hanya dengan rebahan, hanya dengan berleha-leha, hanya untuk hal-hal yang tidak bernilai sama sekali. Tentu betapa besar penyesalan kita kelak nanti. Oleh karena itu, sahabat indah rian rahimakumullah, marilah kita bersama-sama mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima semua amal ibadah kita di bulan Ramadan ini.
Semoga Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita dengan Lailatul Qadar. Semoga kita kelak termasuk orang-orang yang tidak menyesal ketika berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Demikian Nabi Sami sampaikan, subhanakallahumma bihamdik asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.